Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Wandi Sasmita dan juga teman saya nanti Linanda Elsa Dilaines serta Tias Ayu Wardani. Kami dari Universitas PGRI Madiun akan menyampaikan video presentasi mengenai tahap pengiktisaran akuntansi perbankan. Jangan lupa simak video. Tahap pengiktisaran akuntansi perbankan yang pertama yaitu pencatatan ke dalam buku jurnal. Pencatatan ke dalam buku jurnal. Jurnal adalah proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi setelah analisis transaksi. Bentuk yang umum dari jurnal adalah jurnal umum, yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Fungsi jurnal. Yang pertama yaitu mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua yaitu historis, atau pencatatan harus dilakukan secara kronologis dari waktu ke waktu. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu berisi hasil analisis dari pertimbangan ahli di bidang akuntansi. Yang keempat yaitu instruktif, merupakan perintah untuk mendebitkan akun tertentu. Yang terakhir yaitu informatif, terdapat informasi secara detail transaksi keuangan perusahaan. Next, yang selanjutnya yaitu keuntungan jurnal. Yang pertama terdapat alat pencatat akun-akun yang terpengaruh adanya transaksi keuangan. Yang kedua terdapat alat pencatat akuntansi secara kronologis sehingga memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga terdapat data berupa catatan dalam satu buku bahkan satu lembar untuk mengoreksi apabila ada kesalahan analisis pencatatan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu sistematika pencatatan. Yang pertama sistem cash basis, yaitu pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Yang kedua yaitu accrual basis, yaitu pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadi transaksi yang bersangkutan terlepas transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Next, yang selanjutnya yaitu bentuk jurnal umum. Yang pertama yaitu halaman jurnal, yang kedua kolom tanggal, yang ketiga kolom keterangan, yang keempat kolom referensi, dan yang terakhir kolom kredit dan debit. Untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Linanda Elsa. Selanjutnya posting ke dalam buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun bank. Akun sering disebut sebagai rekening atau perkiraan akun-akun yang terdapat dalam neraca disebut sebagai akun terbuka atau akun real. Contohnya adalah akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, dan sebagainya. Proses pencatatan transaksi keuangan ke buku besar. Pertama, transaksi bank, selanjutnya buku transaksi, yang ketiga jurnal, dan yang terakhir akun buku besar bank. Fungsi akun buku besar merupakan upaya untuk menggolongkan atau mengelompokkan dan meringkas perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya transaksi keuangan pada bank untuk menyediakan informasi tentang nilai aktiva, kewajiban, modal, beban, dan penghasilan setiap saat. Maka transaksi keuangan yang sejenis perlu dikelompokkan dan dicatat ke dalam sebuah akun buku besar. Buku besar menyediakan informasi tentang aset, ekuitas, kewajiban, beban, dan pendapatan. Bentuk akun atau dua kolom, contoh tabel penulisannya buku besar bentuk dua kolom sebagai berikut. Selanjutnya bentuk akun atau tiga kolom, contoh tabel penulisan buku besar bentuk tiga kolom sebagai berikut. Bentuk akun atau empat kolom, contoh penulisan tabel buku besar bentuk empat kolom sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Tias Ayu Wardani. Selanjutnya, saya Tias Ayu Wardani akan menjelaskan mengenai penggolongan akun ke dalam buku besar yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, akun-akun untuk kepentingan penyusunan laporan neraca atau akun real yang terdiri dari akun aktiva, akun modal, dan akun utang. Selanjutnya, akun-akun untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi atau akun nominal yang terdiri dari akun pendapatan, akun beban, dan membukukan jurnal ke dalam buku besar. Di bawah ini ada tabel yang menjelaskan mengenai akun dalam buku besar. Selanjutnya, prosedur posting ke dalam buku besar. A. Buatlah buku besar sesuai yang dikehendaki bank. B. Berilah nama akun pada buku besar, posisi tengah, sesuai akun yang ada dalam buku jurnal. Beri nomor akun pada buku besar sesuai dengan kualifikasinya. Masukkan tanggal transaksi yang tertera di buku jurnal ke kolom tanggal untuk masing-masing akun. Masukkan jumlah rupiah, baik yang di debit maupun di kredit, masing-masing akun sesuai dengan debit kreditnya. Masukkan nomor halaman yang ada di dalam buku jurnal ke dalam kolom ref masing-masing akun.
Masukkan nomor-nomor akun kolom referensi pada buku jurnal. Langkah-langkah terakhir ini digunakan untuk menandai bahwa jurnal sudah benar-benar diposting ke dalam buku jurnal. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Saldo merupakan selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Adapun neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo akun di buku besar. Manfaat penyusunan neraca saldo: menunjukkan ringkasan akun-akun besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketetapan penghitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Bentuk neraca saldo. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa informasi saldo untuk setiap akun bisa dilihat pada saldo masing-masing akun buku besar. Jika buku besar berbentuk stafel, maka informasi saldo bisa diketahui secara langsung. Namun, bila akun berbentuk T atau skonto, maka informasi saldo bisa diketahui setelah dilakukan perhitungan saldo untuk setiap akun. Prosedur penyusunan neraca saldo terbagi menjadi 3. Menjumlah kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Menghitung selisih antara jumlah kredit dan jumlah debit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Memindahkan masing-masing saldo debit atau kredit ke kolom debit ataupun kredit yang ada dalam neraca. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.